Halo, hai, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Geografi Pariwisata. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daya dukung pariwisata itu sendiri. Sebagai persepsi, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah tempat atau wilayah kumuh yang ada di India, di mana ada 1 juta orang tinggal di sini. Tetapi siapa sangka di sini ternyata mereka menghasilkan 650 juta dolar per tahun. Sesuatu hal yang sangat fantastik bahwa di sini mereka merupakan tempat wilayah sebagai industri daur ulang. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi bahwa wisata pasti dipengaruhi oleh daya dukung, dan ini adalah salah satu dari daya dukung wisata itu sendiri, meskipun tempatnya secara lokasi itu bisa dikatakan kumuh. Pembahasannya seperti apa? Kita akan lanjutkan pada penjelasan Bapak di slide berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Check this out. Baik ya, pertemuan kali ini kita membahas tentang daya dukung pariwisata alam, kajian lingkungan dalam pengelolaan kawasan wisata. Sebagai pendahuluan, ini adalah mind map dari pertemuan kali ini, di mana ada lingkungan dan manusia yang saling berinteraksi, sehingga nanti memunculkan yang namanya sebuah pembangunan, dan pembangunan itu harus dilestarikan sehingga dapat hasil carrying capacity. Nah, pembangunan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, peningkatan mutu kehidupan, fungsinya meningkat dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya itu bencana, menurunnya kualitas kesehatan serta vandalisme. Daya dukung atau carrying capacity ya. Jumlah maksimal individu unsur hayati yang masih dapat dijamin hidup dengan baik oleh lingkungannya. Daya dukung pariwisata adalah kemampuan objek wisata untuk menampung sejumlah wisatawan pada luas dan satuan waktu tertentu. Hal ini menimbulkan kemampuan aspek biologis, geofisik, sosial ekonomi, dan budaya pada suatu kawasan wisata dalam menunjang kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kepuasan wisatawan. Ini adalah hubungan daya dukung dengan populasi di alam. Bisa kita lihat bersama secara teoritis, populasinya itu jika semakin tinggi, maka daya dukungnya itu juga harusnya semakin tinggi. Kenyataannya, ternyata fluktuatif. Jadi tabelnya tidak sesuai dengan secara teoritis. Batasan daya dukung. Komponen penting dari daya dukung. Yang pertama adalah jumlah populasi makhluk hidup yang bisa hidup sejahtera. Yang kedua, ukuran atau luas sumber daya yang dapat memberikan kesejahteraan. Yang ketiga, aspek yang mempengaruhi nilai daya dukung rekreasi. Ada karakteristik sumber daya alam seperti geologi, tanah, geografi, topografi, vegetasi, dan iklim. Ada juga karakteristik pengelolaan seperti kebijakan dana, metode pengelolaan. Yang C itu ada karakteristik pemakai seperti perilaku, sikap, dan pola pemakaian. Penduga daya dukung, ada limiting factor, ada durability, dan ada user satisfaction. Limiting factor dan durability ini adalah faktor biosentrik atau dari lingkungan, sedangkan user satisfaction itu adalah anthropocentric atau manusianya. Limiting factor dimanipulasi dengan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan lahan dengan batasan tertentu. Contohnya sawah terasiring, pembangunan di daerah tebing yang sekarang sedang marak, pembangunan wisata di tebing-tebing curam.
Ragam daya dukung. Daya dukung ekologis adalah tingkatan penggunaan ekosistem mendukung kegiatan di dalamnya sebelum terjadinya penurunan kualitas ekologis, terutama pada kawasan yang rawan pulih, misalnya wetland atau lahan gambut. Lama pemulihan tergantung dari tingkat kerapuan ekosistem, lamanya gangguan, frekuensi gangguan. Indikatornya bisa dilihat dari degradasi biota, degradasi tanah, gangguan secara visual, serta vandalisme. Daya dukung fisik adalah jumlah maksimum kegiatan yang dapat diakomodasikan tanpa menimbulkan kerusakan secara fisik. Daya dukung fisik ini indikatornya adalah polusi, pencemaran, serta bencana fisik. Daya dukung sosial adalah persepsi manusia dalam menggunakan suatu ruang dalam waktu yang bersamaan. Indikatornya adalah comfortability atau kenyamanan. Daya dukung rekreasi adalah kemampuan kawasan rekreasi untuk mendukung aktivitas rekreasi. Indikatornya adalah kelestarian kawasan dan kenyamanan wisatawan. Pengaruh overcrowding terhadap pengalaman rekreasi, di mana semakin banyaknya pengunjung biasanya akan mengalami ketidaknyamanan, seperti yang dilihat pada grafik di bawah ini. Jika daya dukungnya tinggi, maka dan jumlah orangnya standar, berarti kelestarian kawasan akan tetap bisa dijaga, serta kenyamanan wisatawan dalam berwisata bisa tetap terjaga. Beda lagi jika daya dukungnya tinggi, tetapi jumlah orang yang semakin banyak, maka grafiknya akan mengalami penurunan. Daya dukung pariwisata atau DDP itu ada rumusnya. Frekuensi, ya, di mana frekuensi ini di dalam kurung buka QLH atau kualitas lingkungan dikali TSDA, toleransi sumber daya dalam menghadapi usikan wisata, dikali jumlah wisatawan atau JW atau satuan ruang atau satuan waktu, dikali tingkat manfaat SDA atau manfaat sumber daya alam, dikalikan sikap dan perilaku wisatawan, dikalikan tingkat kemampuan pengelolaan. Jadilah daya dukung pariwisata. Daya dukung rekreasi wisata dipengaruhi oleh yang pertama, faktor wisatawan. Yang kedua, faktor biofisik kawasan. Faktor wisatawan adalah dapat berupa intensitas penggunaan, tinggi, cukup, rendah. Tipe kelompok pengunjung, ada umur, jumlah, pendidikan, pekerjaan, serta kelompok. Ada perilaku yang toleran serta mengganggu. Intensitas penggunaan dipengaruhi oleh konsentrasi pengunjung atau penyebaran, objek pilihan pengunjung, serta fasilitas yang tersedia. Dampak vandalisme, yang pertama, vegetasi bisa rusak, hilang, atau musnah. Tanah dapat mengalami erosi atau kepadatan akibat injakan. Kualitas air dapat menjadi kotor karena limbah dan pencemaran, sedangkan kehidupan liar itu dapat menurun jumlahnya atau punah. Jadi stressingnya level wilderness quality, kualitas dari kehidupan alami itu semakin tinggi jumlah wisatawan, maka
kehidupan alami dari lingkungan itu juga akan semakin menurun. Faktor penting yang menentukan daya dukung wisata alam. Yang pertama, topografi. Jadi semakin datar biasanya semakin banyak yang berkunjung di situ. Dan semakin curam biasanya orang cenderung enggan untuk berwisata di sana. Kecuali memang dia benar-benar seorang backpacker. Yang kedua, vegetasi dan satwa. Perlakuan khusus pada spesies langka dan dilindungi. Ini penting untuk menentukan daya dukung wisata alam. Iklim juga sangat mempengaruhi daya dukung wisata alam, di mana tingkat kenyamanan, ada suhu udara, kelembapan relatif sehingga menyebabkan tidak nyaman atau nyaman. Serta yang keempat, perilaku pengunjung, motivasi, keinginannya berkunjung seperti apa, tingkat kesadaran menjaga lingkungan, kesadaran dalam membuang sampah, pendidikan, serta persepsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, mungkin dia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya, serta persepsi pandangan terhadap lingkungan yang harus tetap dijaga agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan seterusnya. Daya dukung tanah ini bisa dilihat bahwa aluvial, tanah gley, planosol itu tidak peka, latosol itu agak peka, soil non-kalsik brown Mediterranean itu kurang peka, andosol, laterite, kromosol, pedsol, potsolik ini peka sekali, dan regosol, litosol, organosol, resina itu sangat peka. Biasanya aluvial ini tanah-tanah di sawah ya, itu tidak peka dan tidak sangat mendukung daya dukung wisata itu. Yang keenam adalah pengelolaan. Ada pengelolaan objek, pengolahan sarana prasarana, serta pengelolaan pengunjung. Kebutuhan area wisata alam. Aktivitas seperti berenang, berperahu, piknik, dan berkemah itu ternyata merupakan kebutuhan area wisata. Dan ini bisa kita hitung secara matematis. Kira-kira kalau berenang itu berapa sih kebutuhan area wisatanya? Kalau berperahu atau piknik serta berkemah itu berapa sih yang diperlukan oleh wisatawan untuk mengeksplorasi atau mengelola tempat wisata tersebut sehingga daya dukungnya tidak mengalami kerusakan. Dampak yang perlu diminimalisir adalah zonasi berdasarkan kesesuaian lahan, konsentrasi wisata pada areal dengan daya dukung tinggi, kemudian reinforced ground yang ramah lingkungan, yang keempat pelayanan informasi yang baik, serta penyesuaian rancangan dengan pemanfaatan dan pengunjungan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar, akan saya beri tanggapan nanti. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.